Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Lama tidak berjumpa. Mohon maaf karena saya baru bisa upload lagi karena banyak kesibukan akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita mau coba update tentang saham kita. Yang pertama, di video kali ini saya mau update tentang saham Pegas dulu ya. Itu aja Pegas. Kenapa? Karena saya pegang saham ini. Mungkin nanti di suatu video saya akan eh, kasih tunjuk live portofolio saya sendiri langsung, supaya ya kita belajarnya biar lebih langsung aja gitu, langsung ke contoh dan transparan gitu ya. Nah, Pegas ini pada tanggal 1 Agustus 2024 ditutup di harga 1.590, turun 0,62%. Secara year to date dia naik 39,47%. Jadi porto saya sampai saat ini masih naik 39,47%. Sebetulnya eh, saya belinya di rata-rata yang hampir sama di sini, 1.100 ya. Jadi kalau 39 ikut dividen yang udah diterima 13%, maka sekitar 52%. Nah, sebetulnya kita yang holder sampai ke sini termasuk saya tinggal nunggu laporan keuangan kuartal 2-nya aja gitu. Jadi dia belum ngeluarin laporan keuangan kuartal 2-nya kan. Itu nanti yang bisa menggerakkan harga sahamnya ini. Kalau misalnya laporan keuangan kuartal 2-nya naik dibanding kuartal 1 2024, atau katakan aja sama gitu, atau katakan turun pun ya di kisaran 1,5 triliunan lah masih kan, itu menurut saya harga sahamnya akan naik gitu, karena ekspektasinya akan tinggi. Sederhananya gini aja kawan-kawan, kalau kalian melihatnya secara sejarah, maka ini sebetulnya tahun 2024 ini untuk sampai gas ini di harga segini yang sekarang ini memiliki peluang yang sangat bagus. Kenapa seperti itu saya katakan? Bukan untuk maksud pom-pom saham atau gimana, karena saya pegang sahamnya, enggak. Kenapa? Inilah alasan saya beli saham ini. Gitu kan. Peluangnya bagus. Kenapa gitu? Mari kita lihat secara objektif. Laba tertinggi Pegas sepanjang sejarah. Oke. Maka itu ada di tahun 2013. Nah, kita bisa lihat di sini kan. Income statement annual, ini artinya laporan laba ruginya, ya kan. Kita lihat tahun berapa dia untung paling besar gitu kan. Nah, kita lihatnya di sini. Ini kan dari tahun 2023 gitu kan. Nah, kita lihat yang ini. Laba bersih yang dapat diatribusikan ini kan. Nah, pemilik entitas induk. Ini. Sebetulnya kita lihat dari case state pun bisa, tapi kita lihat dari sini aja. Tahun 2023 labanya 4,2 triliun kan. Nah, kita mundur 10 tahun ke belakang, atau kita mundur sampai data topik lah di tahun 2008. 2008 untung 805 M ya kan, 6,4 T, 6,4 T. Nah, yang paling besar itu ada di tahun 2013, yakni 10,4 T, ya kan. Ini 10,497 ini. Ini dibaca 10,4 triliun lah gitu kan. Tahun 2013 gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya, nah terus kita cek dulu harga tertinggi sahamnya di tahun 2013 itu berapa gitu kan. Kita buka harga gas. Nah, ini harga sampai gas, kita pencet yang maksimal. Nah, harga tertinggi sahamnya itu pernah di Mei 2013 di harga 6.250 ya kan. Kita katakan aja lah 6.200 gitu kan. Nah, ini kan bisa sampai tertinggi kayak gini karena dampak laporan keuangan Pegas di tahun 2013 itu kan. Jadi, ya kenapa dia bisa harganya sampai setinggi itu, dampak positif dari labanya gitu kan. Nah, kalau misalnya laba 10,5 triliun tadi, dia harga saham tertingginya bisa menembus 6.200, sederhananya
Kalau misalnya labanya setengah aja dari yang tertinggi itu, katakanlah kalau itu 10,5 T berarti sekitar 5,3 T lah ya kan labanya. Ekspektasi laba 5,3 T itu seharusnya harga sahamnya bisa tengahnya aja 3.100 gitu kan. Nah, kayak sini kan kuartal satunya aja udah berapa tuh? 1,9 T. Di sini ditulis 7,6,91 ini kawan-kawan. Karena ini diekspektasikan dikalikan 4 dengan catatan kenapa dikalikan 4? Karena 4 kuartal. Jadi hitungannya ini segini. Nah, ini kalau kalian cek mundur 10 tahun ke belakang, ini laba ekspektasi tertinggi. Atau katakanlah ini yang kuartal satunya aja lah yang udah jadi fakta gitu kan. Kuartal 1 2024 ini laba tertingginya dalam 10 tahun terakhir loh. Nah, ini kan 1,9 triliun kan, laba kuartal 1 Pegas 2024. Nah, mundur aja nih. Nah, 2023 1,2, 2022 1,2. Mundur lagi coba. Mundur. Gak ada. Dari tahun 2015 1,4 T. 2016 1,3 T. 2017 1,2 T ya kan. Nah, yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir itu tahun 2024 ini 1,9 T gitu kan. Nah, kalau kuartal 2-nya kita lihat coba ya, kuartal 2-nya adalah 1,9 T 2021. Nah, dia kuartal 2-nya yang tertinggi itu di tahun 2021, 1,9 T gitu kan. Artinya, kalau laba kuartal 2 2024 Vegas 1,9 T atau bahkan lebih dari situ, maka pasti harga sahamnya akan terbang, ya kan? Langsung dia terbang antara ke 2000-an atau 2200 menurut analisa saya gitu. Kenapa? Karena logis gitu. Kalau dia labanya 2 triliun, berarti sini ekspektasinya nanti sekitar 8 triliun kawan-kawan. Ya kan? Kalau nah, terus kalian kalau mau nyambung-nyambungkan lagi kemana? Ke dividennya misalnya. Tahun 2023 dia laba 4,2 T aja. Dia berani kasih dividen 148 rupiah per lembar. Ya kan? Laba 4,2 T atau 4,3 T lah ini. Kalau labanya 8 T berarti dividennya otomatis naik lah ya kan? Seharusnya. Kenapa? Karena EPS-nya naik. Laba per sahamnya. Ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kenapa analisa saya, Vegas ini kalau nanti laporan keuangan kuartal 2-nya positif, harga sahamnya pasti akan terbang. Karena pasti akan mengikuti itu dia kawan-kawan. Kan yang buat harga saham naik itu sebetulnya kita bisa tahu. Contohnya laporan keuangan gitu kan. Kalau laporan keuangannya tiba-tiba naik labanya gitu kan, berarti harga sahamnya pasti akan naik juga. Baru aksi korporasi. Aksi korporasi itu misalnya contoh dia mau bagi dividen gitu kan. Itu termasuk aksi korporasi. Dan misalnya lagi dia mau diakuisisi gitu. Mau diakuisisi misalnya tiba-tiba ada berita perusahaan Jepang akan mengakuisisi saham ini, saham perusahaan Pegas misalnya, atau perusahaan Jepang akan berkolaborasi mengembangkan bisnis Pegas ke depannya gitu kan. Nah, itu kan sentimen positif. Pasti harga sahamnya akan naik tinggi kawan-kawan. Tender offer gitu-gitu. Misalnya harga sahamnya jatuh di 400, di tender offer dijual minimal 500. Pasti harga sahamnya naik lah ya kan. Nah, hal-hal seperti itulah. Jadi basically sebetulnya yang akan menaikkan Pegas ini menurut saya laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu sifatnya fundamental. Jadi kalau misalnya dia naik nanti karena laporan keuangannya, pasti akan bertahan lama. Bisa berlanjut dia. Karena orang pasti logikanya, ah, kalau laba segini perusahaan potensi dia bagi dividen segini. Dia udah bisa hitung-hitung. Kalau potensi dividennya segini, berapa dividen yield yang bisa kudapatkan dengan rata-rata average harga beli ini gitu kan. Jadi dia pasti bakal hold gitu. Nah, semakin orang banyak beli dan setelah dia beli dia hold, pasti harga sahamnya akan naik kan kawan. Gitu. Itu menurut saya untuk analisa saham Pegas ini. Oke kawan-kawan, itu saja update yang bisa saya berikan untuk beberapa analisa dasar video tentang saham Pegas ini. Sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya, silakan dulu.
Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.